Masih berkaitan dengan rilis kinerja full year di 2023 dan masih dari perbankan, di mana pemirsa PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BRIS kembali mencatatkan kinerja positif di sepanjang 2023, di mana perseroan berhasil mencatatkan laba bersih 5,7 triliun rupiah, naik 33,8% secara tahunan. Dikutip dari laporan kinerja perseroan PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau dengan kode SAHAM BRIS, berhasil membuka laba bersih 5,7 triliun rupiah di sepanjang tahun 2023 atau tumbuh 33,8% dari periode tahun sebelumnya, di mana BRIS hanya mencatatkan laba bersih senilai 4,26 triliun rupiah. Kenaikan laba tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan syariah bersih yang tercatat naik 3,88% year on year di 16,17 triliun rupiah. Pendapatan berbasis komisi juga naik 12,1% year on year di 4,16 triliun rupiah. Dari sisi intermediasi, BRIS telah menyorotkan pembiayaan 240,31 triliun rupiah di tahun 2023 atau naik 15,7% year on year dibandingkan tahun 2022 sebesar 207,7 triliun rupiah. Terkait capaian ini, BRIS juga semakin menguatkan posisi sebagai bank syariah dengan aset terbesar mencapai 353,62 triliun rupiah. Dari tahun sebelumnya, aset perseroan tercatat 305,73 triliun rupiah. Adapun dari sisi pendanaan, perseroan telah meraup dana pihak ketiga atau DPK 293,77 triliun rupiah atau naik 12,3% year on year. Porsi dana murah atau kasa terhadap DPK bank mencapai 60,6%. Dari permodalan tercatat rasio kecukupan modal atau CAR naik 74 basis poin jadi 21%. Likuiditas terjaga dengan level financing to deposit ratio atau FDR 88,2%. Berbagai sumber IDX Channel. Dari perkembangan secara fundamental untuk saham BRIS, pemirsa, secara teknikal ketika rilis kinerja full year 2023 yang memang diekspektasikan positif, justru sebaliknya di sepanjang perdagangan hari ini saham BRIS lebih cenderung tertekan di 1,72%. Namun beberapa bulan terakhir saham BRIS sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sudah menyentuh ke level tertinggi dalam 1,5 tahun terakhir meskipun belum menyentuh di level all time high yang pernah dicapai sebelumnya. Langsung saja pemirsa, kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BRIS di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp2.330 per saham, dibuka flat karena sama dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Pada pukul 9:05 saham BRIS lebih cenderung tertekan di level 2.270 dan tampaknya ini juga merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Ketika sesi pertama dibuka, beberapa menit bergerak di zona hijau, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam. Kemudian pembalikan arah terjadi setelah tertekan ke 2270, saham BRIS bangkit dan menyentuh ke level intraday-nya di hari ini di Rp2.400 per saham, dan tampaknya ini juga level intraday-nya dalam 1,5 tahun terakhir dari posisi level tertinggi. Namun level ini tidak mampu dipertahankan di 10.35, penguatan lebih ke arah terbatas di 23.40, bahkan di penutupan sesi pertama siang tadi saham BRIS ini sudah berada di zona merah dan ditutup di level 2.320. Di pembukaan sesi kedua tekanan terus berlanjut di 2.310, sementara posisi saat ini pelemahan semakin dalam di 1,29% dan berada di level Rp2.300 per saham. Bahkan secara intraday-nya tadi level terendahnya sempat di Rp2.270 per saham. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BRIS dalam beberapa 6 bulan terakhir, di mana penguatannya sudah sangat signifikan karena di perdagangan November ini sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa. Ya, di perdagangan September, posisi saham BRIS masih diperdagangkan di 1.600-an. Begitu juga rata-rata di perdagangan Oktober di 1.620. November tertekan ke Rp1.500 per saham. Bahkan secara intraday-nya, pemirsa, sempat menyentuh di Rp1.460 per saham. Desember mencoba untuk bangkit di Januari, penguatan terus berlanjut hingga ke Rp1.720. Sementara di Februari ini terus mengalami penguatan yang cukup signifikan. Intraday hari
hari ini sempat ke 2.400, di mana kalau kita bandingkan dengan posisi harga terendahnya, penguatan dari saham BRIS ini sudah mengalami penguatan yang signifikan. Secara teknikal, sebelumnya BRIS sudah menyentuh level all-time high-nya di 34 atau 3.469, masih cukup jauh dari level posisi saat ini. Nah, bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, ketika saham-saham perbankan big cap dinilai dari sisi valuasinya sudah cukup mahal. Nah, bagaimana dengan BRIS? Apakah sudah berada di atas 10 kali, terutama dari posisi price to earning ratio-nya? Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat beberapa indikator yang ada. Dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 19,11 kali, kemudian PSR-nya di 4,10 kali, PBV-nya di 2,88 kali, sementara PCFR-nya minus di 4,47 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi untuk saham BRIS, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.